Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan merangkum lagi eksperimen treatment yang pernah saya coba pada ikan sana auranti ya teman-teman. Dan untuk video kali ini saya akan rangkum eksperimen selama 1 bulan dengan menggunakan pakan katakiling ya teman-teman. Dan seperti apa efeknya pada ikan sana auranti, apakah ada perubahan atau tidak? Langsung saja kita mulai dari video yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu sebelum ikannya saya kasih makan dengan pakan full katakiling ya. Nah, oke teman-teman, seperti ini ya kondisi ikan cana aurantinya yang waktu itu saya jadikan bahan untuk eksperimen treatment dengan menggunakan pakan katakiling ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat pada bagian keseluruhannya dulu ya, karena saya tidak tahu pakan ini efeknya akan ke bagian yang mana ya teman-teman. Teman-teman bisa mulai melihat bagian warna tubuh ya teman-teman, kepekatan warna tubuhnya sekarang seperti apa ya. Dan untuk warna birunya juga, terus warna kuningnya yang ada pada sirip dayung, kuning hitam ya, terus pada bar dan juga fin atas, fin bawah, sama ekor ya teman-teman. Nah seperti ini ya kondisi ikannya. Dan jika nanti ada perubahan yang terlewat ya teman-teman yang saya tidak bahas, berarti itu terlewat ya. Teman-teman juga bisa bandingkan sendiri ya. Jadi tidak hanya dari apa yang saya nanti deskripsikan ya teman-teman. Dan oke, kita langsung lihat ikan ini di minggu pertama ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia ya ikan cana aurantinya yang sudah 1 minggu saya coba kasih makan dengan pakan full katakiling waktu itu ya teman-teman. Dan yang saya lihat sekarang bukan hanya warnanya saja ya teman-teman yang naik, tetapi teman-teman bisa lihat fin atasnya mulai tumbuh warna putih di bagian ujung fin atasnya ya teman-teman. Nah warna putih yang tumbuh pada fin atas itu yaitu fin muda ya teman-teman. Nah fin muda yang masih berwarna putih mulai tumbuh, walaupun ini baru 1 minggu ya teman-teman. Berarti pakan ini memang benar ya, pakan ini bisa membuat ikan cana auranti menjadi gondrong ya teman-teman. Nah kalau di video sebelumnya warna fin atasnya itu hanya kuning dan biru, sekarang jadi kuning, biru, dan putih ya teman-teman di bagian ujungnya. Dan itu biasa disebut trim putih ya teman-teman, tetapi sebetulnya itu fin muda yang belum keluar warna birunya karena pertumbuhannya lebih cepat daripada biasanya ya teman-teman. Jadi warnanya tertinggal ya. Dan untuk bagian ekor juga teman-teman bisa lihat itu tulang-tulang ekornya jadi lebih panjang dibandingkan selaputnya ya teman-teman. Nah dan ujung tulang ekornya juga itu terlihat putih ya teman-teman, seperti ikan yang finroot ya teman-teman, tetapi itu sebetulnya tumbuh ya, bukan finroot ya teman-teman. Nah itu tumbuh. Dan untuk warna kuning saya belum lihat perubahan. Terus untuk kepekatan warna tubuhnya juga saya belum lihat perubahan juga ya teman-teman. Baru pada bagian warna birunya yang lebih naik ya, lebih cerah. Dan untuk bagian yang kedua yaitu bagian kegondrongan si ikannya ya teman-teman. Nah ini ciri-ciri ikan ini akan menjadi gondrong sudah mulai terlihat ya teman-teman.
Dan oke, kita lanjut untuk melihat video di updatean minggu kedua ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia ikan cana aurantinya yang sudah 2 minggu saya treatment dengan menggunakan pakan katak giling ya teman-teman. Nah yang di minggu pertama sudah mulai terlihat ada perubahan, ini di minggu kedua sudah lebih jauh lagi perubahannya ya teman-teman. Nah itu dia untuk bagian sirip dayungnya juga. Nah sirip dayungnya itu mulai terlihat tumbuh lagi ya teman-teman, mulai terlihat ada perbedaan dan perbedaannya pun sama seperti pada bagian fin atas dan juga ekor ya. Nah itu di ujung sirip dayungnya mulai keluar lagi putih-putih ya teman-teman. Nah itu ciri-ciri fin dayungnya juga mulai tumbuh lebih gondrong ya teman-teman. Dan untuk warna putih pada fin atas itu yang minggu pertama masih terlihat kontras sekali ya, dari warna birunya sekarang sudah mulai naik ya untuk bagian warnanya ya teman-teman. Jadi untuk ukurannya masih sama ya, untuk ketebalan warna putihnya itu masih sama, tetapi perbedaannya yaitu bagian warna birunya sudah mulai ngejar, jadi si spot warna birunya sekarang sudah lebih lebar daripada sebelumnya ya teman-teman. Kalau di minggu pertama itu masih kelihatan hanya ya mungkin seperempatnya ya teman-teman, seperempat fin atasnya itu warna biru dan sisanya warna kuning ya teman-teman. Sekarang sudah hampir mau setengahnya ya teman-teman untuk warna birunya ya, dan warna kuningnya itu juga saya lihat lebih naik ya teman-teman, lebih orange, tetapi ya mungkin hanya hanya sedikit ya teman-teman, jadi kita jangan simpulkan dulu warna kuningnya naik ya teman-teman. Nah untuk warna birunya sendiri ini saya lihat memang benar berubah ya teman-teman. Dan untuk tulang ekor pada ikan cana auranti ini juga kemarin di 1 minggu ada tanda-tanda tumbuh ya teman-teman, lebih panjang. Sekarang sudah lebih kelihatan ujung tulang-tulang ekornya mulai lebih jelas kelihatan putih ya teman-teman. Dan untuk kepekatan tubuh, kemarin itu warna tubuhnya lebih pudar lagi, lebih putih dibandingkan sekarang ya. Jadi ini warna tubuhnya juga saya rasa mulai berubah ya teman-teman, lebih naik, lebih pekat ya teman-teman dibandingkan sebelumnya ya. Dan untuk minggu kedua ini saya rasa ikan ini lebih enak dilihat karena sirip atasnya atau fin atasnya sama ekor dan juga fin bawah, lalu dayungnya ya teman-teman, sirip dayungnya ini mulai gondrong, kelihatan sekali perbedaannya ya teman-teman, apalagi kalau dibandingkan dengan video sebelum saya eksperimen dengan menggunakan pakan ini ya. Jadi pakan katak giling ini saya rasa memang walaupun masih di 2 minggu ini saya rasa memang luar biasa sekali ya teman-teman efeknya pada ikan cana auranti ya teman-teman. Dan oke, kita langsung lihat ikan ini di minggu ketiga ya. Nah oke teman-teman, di minggu ketiga ini saya lihat lagi perubahan ya teman-teman, tetapi mungkin hanya sedikit perubahan ya. Dan kalau misalkan kita bandingkan dari sebelum treatment, ini sangat jauh ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman ada yang sudah sadar atau mungkin ada yang masih belum menyadari perubahan pada fin atasnya. Nah saya akan kasih tahu patokan saya kenapa saya bisa katakan kalau ini berubah ya teman-teman. Nah untuk patokan saya sendiri yaitu pada bagian motif yang ada pada fin atas ya. Nah di motif fin atasnya itu kan ada garis-garis hitam yang lurus di bagian warna kuning ya teman-teman.
Nah, ada garis-garis hitam yang lurus dari depan ke belakang walaupun putus-putus ya. Nah, itu di bagian warna kuning. Dan di atasnya sedikit itu ada yang lebih putus-putus lagi ya teman-teman garisnya. Nah, itu di awal treatment hampir berada di ujung fin ya teman-teman. Dan untuk sekarang di 3 minggu itu sudah berada di tengah-tengah fin ya teman-teman. Jadi sudah hampir separuhnya fin ikan ini tumbuh ya teman-teman. Karena untuk bagian motif fin atas itu sudah kelihatan berada di tengah-tengah ya teman-teman, dan ini baru 3 minggu ya. Dan untuk rim putih pada fin atas sama bagian fin dayung terus di tulang-tulang ekor itu sudah pasti ya teman-teman masih ada dan berubah ya teman-teman dari sebelumnya ya. Nah, tuh lebih gondrong lagi ya teman-teman, dan sudah tidak perlu dibahas lagi ya teman-teman. Nah, itu dia tuh. Nah, oke, kita langsung lihat ikan ini di video yang terakhir ya teman-teman, yaitu updatean di 1 bulan ya. Karena eksperimen yang saya coba waktu itu, eksperimen yang saya lakukan hanya 1 bulan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti ini ya kondisi ikannya yang sudah 1 bulan saya treatment dengan menggunakan pakan full katak giling ya teman-teman. Dan untuk perubahannya sendiri dari minggu pertama pun ini sudah kelihatan ya teman-teman, dan di minggu ketiga itu sudah jelas sekali terlihat ya. Dan tadi saya sudah kasih contoh ya, saya sudah berikan screenshotannya ya teman-teman, dan ditunjuk juga oleh panah merah ya. Nah, itu teman-teman mungkin bisa mengerti ya teman-teman, bisa paham dari bagian mana saya bisa katakan kalau ikan ini berubah ya teman-teman, atau lebih gondrong lagi ya teman-teman dibandingkan sebelumnya ya. Dan untuk warna tubuh ini saya lihat tidak berbeda jauh ya teman-teman. Nah, warna tubuhnya masih ya bisa dianggap sama ya teman-teman, bisa dibilang sama. Tetapi untuk warna-warna pada bagian yang lain, khususnya pada bagian warna biru ya, untuk bagian warna birunya sampai ke motif kepala ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga motif yang ada di pipi ikan cana auranti saya ini berubah menjadi biru ya teman-teman. Lalu untuk warna putih yang ada pada sirip dayung juga itu terlihat kebiru-biruan ya. Dan untuk fin bawah juga tidak ketinggalan ya teman-teman, warna birunya lebih bagus walaupun dibandingkan dengan fin atas, warna biru pada fin bawahnya itu lebih bagus ya teman-teman. Dan untuk ekor, karena warna ekornya seperti hologram, nah ini sudah bisa terlihat warna kuning dan juga warna birunya itu tercampur ya teman-teman. Tetapi bukan hanya bagian itu saja yang berubah, ekornya pun bisa teman-teman lihat itu lebih gondrong lagi daripada sebelumnya ya. Bisa dilihat untuk bagian tulang-tulang ekornya itu lebih panjang dibandingkan selaput ekornya ya teman-teman. Dan untuk selaput ekornya sendiri sudah pasti akan menyusul ya teman-teman. Dan untuk kesimpulannya, pakan ini luar biasa sekali ya teman-teman, berefek dan bisa kelihatan ya teman-teman di ikan cana auranti saya ini. Dan jika teman-teman ingin coba, jangan ragu-ragu, silahkan dicoba saja karena tidak mengganggu kesehatan si ikannya juga. Dan saya sudah buktikan sendiri kalau pakan ini memang betul-betul merubah ikan saya yang biasa saja menjadi lebih gondrong ya, walaupun hanya di 1 bulan ya teman-teman. Kalau misalkan saya berniat untuk membuat ikan ini jadi gondrong, saya tinggal teruskan saja karena di ikan saya ini sudah cocok.
tinggal tambah durasi pemberian pakannya saja, mungkin 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Nah ini otomatis sudah pasti bisa lebih gondrong lagi dibandingkan sekarang ya teman-teman. Tetapi waktu itu saya hentikan karena saya ingin coba treatment yang lain lagi ya teman-teman. Jadi alasan saya menghentikan treatmentnya bukan karena tidak ingin ikan saya ini jadi bagus ya, tetapi karena saya jadikan ikan ini untuk media eksperimen treatment yang lain ya teman-teman. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan yang paling penting semoga video ini bermanfaat ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.